Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala dan sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patut kita syukuri karena salah satu program OSIS MPK SMP Islam Atira 1 Makassar telah dilaksanakan, yaitu Vexella Podcast atau yang disingkat dengan Selakes. Selakes ini memberikan wadah dan pengembangan bagi para siswa loh. Tentunya Selakes ini memberikan inspirasi bagi kalian semua. Perkenalkan, nama saya Andi Alia Akila Ali Nios 08. Kali ini saya yang memandu Selakes. Nah, episode kali ini perdana loh, tentunya tamu spesial. Siapakah dia? Kak Andi Adel Tufaila Asmadi. Kak Adel ini adalah Ketua Bidang Humas OSIS MPK SMP Islam Atira 1 Makassar. Nah, Kak Adel, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ayah. Apa kabar nih Kak Adel? Alhamdulillah baik. Ayah sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Udah lama nggak berjumpa ya? Iya nih Ayah, betul banget. Kalau boleh berbagi Kak, apa sih kesibukan Kak Adel sekarang ini? Oke, kalau kesibukannya Adel sendiri, karena kan udah kelas 9 nih. Jadi pasti kalau kelas 9 sibuknya belajar, apalagi banyaknya ujian-ujian. Karena saat ini aja di bulan puasa kita lagi ujian sekolah. Jadi pastinya ya sibuk belajar dan juga urus angkatan, karena kebetulan alhamdulillah menjadi pengurus angkatan. Masya Allah, semoga diberikan kesuksesan ya Kak Adel untuk menyelesaikan ujiannya. Kalau boleh tahu Kak, apa sih kendalanya di bulan puasa ini yang Kak Adel hadapi? Oke, selain lapar dan haus ya, karena pasti itu sudah termasuk. Juga kan kalau di bulan puasa nih, kita semua itu menahan emosi. Nah, itu juga betul banget. Dan tentunya di bulan puasa ini karena tidak ada gizi, tidak ada energi ya, jadi mager banget biasa kalau di bulan puasa tuh ya. Kalau Ayah sendiri apa kendalanya ya? Kendalanya sama seperti Kak Adel, menahan lapar, menahan emosi dan lain-lain karena di bulan puasa, di bulan Ramadan ini banyak ujian ya Kak. Betul. Nah Kak Adel, ini kan udah mau masuk 10 terakhir bulan Ramadan. Apakah Adel masih semangat menyelesaikan puasanya nih? Tentunya tambah semangat nih ya. Karena akan ada Lailatul Qadar di 10 hari terakhir kan ya? Kak, iya Kak, betul banget. Nah Kak, di bulan Ramadan ini sebagai siswa-siswi, apa yang Kak Adel lakukan agar bulan Ramadan ini bermakna dan tidak ada yang terlewatkan sedikit pun? Ataupun Kak Adel ada target untuk menyelesaikan bulan Ramadan ini? Oke, Ayah dan juga teman-teman, kalau saya sendiri menyelesaikan bulan Ramadan ini dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi target-targetnya bagaimana saya hatam di bulan puasa ini, terus juga sholat tarawih, karena kan sholat tarawih hanya ada di bulan Ramadan nih, teman-teman dan Ayah. Nah, jadi sholat tarawihnya tuh di masjid, terus kalau bisa sholat subuh, sholat tahajud, duha tuh kebetulan kalau di sekolah kita kan mendukungnya ya. Kita setiap pagi tuh sholat duha. Jadi bagaimana caranya mendekatkan diri kepada Allah dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi nih Ayah. Betul banget nih, apalagi tarawih itu hanya dilakukan 1 tahun sekali kan Kak. Nah Kak, bagaimana sih Kak Adel menerapkan di bulan Ramadan ini agar tidak merasa malas, mager, terus tidak malas melakukan suatu aktivitas yang dimana biasa kita lakukan di luar bulan Ramadan nih. Saya sendiri juga masih mager nih ya. Terkadang tuh imannya tuh masih turun juga. Tapi bagaimana caranya mengingat kembali goals apa yang ingin saya capai di Ramadan kali ini. Dan juga mungkin lebih mengatur pola tidurnya ya. Apalagi biasa tuh kalau sudah sahur, kalau bisa mungkin mengaji, terus dari itu sholat subuh, sholat tahajud juga kan. Tapi kalau memang udah ngantuk banget ya udah tidur gitu. Terus tidurnya juga lebih cepat. Kalau sudah tarawih tuh langsung tidur aja. Terus juga itu menjaga pola makan. Jadi makannya kalau buka puasa tuh jangan terlalu banyak, terus juga makan makanan-makanan yang bergizi juga nih ya, mungkin itu. Kalau tips dari Ayah ada nggak nih yang bisa di-share kepada teman-teman? Untuk tips dari saya di bulan puasa ini, kalian harus mengatur cara pola makannya, tidurnya, terutama jaga kesehatan ya Kak. Betul. Untuk jawaban Kak Adel itu sangat-sangat, menurut saya mengatur caranya di bulan Ramadan itu sangat sulit ya Kak. Betul.
Nah, Kak Adel, apa sih Kak Adel lakukan sebelum berbuka puasa nih? Oke, sebelum berbuka puasa yang saya lakuin biasa karena targetnya 1 juz 1 hari, jadinya pasti diisi dengan mengaji, terus juga bisa lihat-lihat ceramah-ceramah yang ada di YouTube nih ya. Betul, iya. Nah, Kak Adel, di sini tuh kalau boleh tahu Kak Adel, sebelum kita biasa sahur, biasa kan ada yang namanya sholat tahajud atau yang lain-lain. Apakah Kak Adel menunggu nih sholat itu? Oh, kalau saya kebetulan sampai sekarang masih dikasih bangun sama bunda. Terus kalau saya dikasih bangun, biasa langsung sholat tahajud dulu, baru itu makan. Atau enggak, biasa juga makan dulu, baru sholat tahajud. Wah, Masya Allah, sangat-sangat keren ya. Nah, teman-teman sekalian, masih semangat kan? Kak Adel, kan ini udah mau masuk 10 terakhir bulan Ramadan. Apa yang Kak Adel ingin dapatkan di keutamaannya? Kan orang-orang berombong-rombongan untuk mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan ini. Nah, betul banget nih Ayah. Nah, di malam Lailatul Qadar katanya kan dosa kita diampuni dan juga pahala kita bertambah. Salah satu hal yang paling identik dengan malam Lailatul Qadar yaitu iktikaf nih ya. Nah, di iktikaf itu katanya kita bisa di masjid ataupun kalau memang banyaknya pekerjaan yang kita punya, jadinya kita di rumah saja. Kalau saya sendiri sih belum pernah merasakan iktikaf itu, tapi kayaknya seru nih teman-teman untuk merasakan iktikaf ini di masjid. Nah, rencananya saya ingin mencoba-coba setidaknya 1-2 hari lah ya untuk mencoba iktikaf insya Allah. Terus sudah itu mungkin lebih memperbanyak lagi salat tahajud karena membaca Al-Quran juga, karena katanya ketika kita menghidupkan malam Lailatul Qadar itu lebih banyak lagi pahala yang kita dapatkan di bulan Ramadan ini. Betul banget Kak Adel, apalagi malam Lailatul Qadar itu hanya 1 tahun sekali kan Kak, di bulan Ramadan ini. Memperbanyak itu juga ya, sholawat, zikir kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga jangan lupa berdoa di malam Lailatul Qadar nih ya. Betul, karena katanya insya Allah siapa tahu doa kita dikabulkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Nah Kak Adel, ini kan membahas tentang yang tadi nih. Kak Adel ini ingin mencapai target itu atas kemauan sendiri atau atas kemauan orang tua nih? Tentunya dari awal mungkin karena lingkungan juga yang mendukung, yaitu bersekolah di SMP Islam Atira 1 Makassar, membuat saya setiap harinya termotivasi untuk menjadi lebih baik di setiap harinya. Jadinya dari awal tuh niat diri sendiri, terus juga dibantu juga dengan dukungan kedua orang tua saya nih ya. Masya Allah, sangat mensupport ya keluarga Kak Adel. Nah ini kan udah mau dekat Lebaran nih. Betul banget. Apakah Adel udah ada persiapan untuk merayakan hari kemenangan umat Islam nih? Kalau persiapannya sendiri mungkin terhadap diri sendiri dulu nih ya. Karena menurut saya ketika Lebaran itu kita memulai lembaran baru lagi nih ya, kayak tahun baru. Jadi bagaimana kita meminta maaf kepada orang-orang, mulai dari keluarga, teman-teman, ataupun yang lainnya. Terus udah itu jadinya kita mempersiapkan diri juga. Jadi mempersiapkan diri, jadi mentargetkan ulang apa saya target kita ingin menjadi bagaimana di Lebaran ini, gitu sih ya mungkin kalau persiapan dari diri sendiri saya sendiri. Masya Allah, sangat-sangat menginspirasi untuk saya Kak Adel. Nah Kak Adel, ngomong-ngomong nih, mudik itu di keluarga Kak Adel menjadi tradisi nggak? Kalau mudik sendiri teman-teman dan ayah, kalau mudik sendiri tuh sudah menjadi tradisi bagi saya kalau di Idul Fitri. Jadi biasanya kita tuh pulang kampung, terus juga, nah seperti kata Jurayuni tadi ya, keluarga tuh bagi saya tuh jalan pulang. Jadi kalau mudik tuh betul-betul membuat saya tuh kayak akhirnya kita bisa berkumpul lagi dengan rumah kita, dengan keluarga kita, gitu sih ya. Jadi kayak betul-betul salah satu hal yang dinantikan di bulan Ramadan itu yaitu Lebaran, mudiknya itu yang saya Masya Allah. Nah Kak, apakah ada motivasi lain ingin pergi ke mudik nih ke kampung sendiri? Kan kalau dengan aku sendiri, kalau mudik tuh pasti ada incaran THR kan. Betul banget, apalagi untuk milenial di usia kita ya, remaja tuh pasti tentunya menantikan THR. Betul banget. Aku juga nggak peres nih, kebetulan aku juga menanti THR. Waduh. THR ya.
Nah, mungkin lebih ke berbagi juga kepada orang lain karena kan bukan cuma kita yang menerima. Kalau aku tuh sering diajar bagaimana tangan tuh bukan cuma di bawah saja, tapi bagaimana kita tuh diajar tangan tuh di atas. Nah, di atas tuh berbagi kepada yang lain juga nih ya, karena biasa kan kayak ada yang tinggal di rumahnya gitu. Betul kan. banget. Terus kayak berbagi gitu kepada karyawan-karyawannya. Terus kayak bundaku sering kayak ajarin, jadi oh iya yang dinanti juga tuh pas mau lebaran nih ya, kalau di rumahku tuh sering bungkus-bungkus paket gitu ya, jadi kayak seru banget karena kayak masih masuk gitu, terus kayak beli-beli cemilannya untuk dibagi-bagi sama yang nanti pas pulang kampung gitu. Terus yang paling nanti juga nih opor ayam dan juga ketupat dari nenek aku, karena nenek aku tuh jago banget masaknya ya. Itu untuk ketupat dan opor ayam paling ditunggu emang sih ya, hanya 1 kali setahun ya dilaksanakan. Apalagi makannya enak banget sama keluarga besar nih teman-teman. Kalau boleh tahu nih Kak Adel, kampungnya di mana sih? Kalau kampung saya sendiri kebetulan bunda saya tuh dari Bulukumba. Terus kalau ayah saya tuh di Polmas. Jadi biasa kalau mudik nih ya, hal yang paling seru banget tuh, aku lebih suka perjalanannya sebenarnya, suka juga pas sampainya, tapi kayak seru aja gitu menurut saya pas di perjalanan ngobrol sama keluarga kecil saya gitu kan. Terus udah itu kayak di perjalanan sendiri, sekedar info kalau ke Bulukumba tuh biasa 4 jaman. Terus dari Bulukumba tuh berapa hari selanjutnya ke Polmas. Nah di Polmas tuh 11 jaman deh kayaknya kalau dari Bulukumba ke Polmasnya. Terus udah itu Polmas ke Makassarnya itu 8 jaman, jadi kayak betul-betul terasa banget. Nah paling kalau lebaran juga kan kita ziarah kubur. Betul. Kebetulan kayak mengobati kangen kita, terus mengirimkan doa langsung secara langsung di depan kuburan tuh betul-betul kayak agak terharu sedikit dah ya. Apalagi kalau saya sendiri 2 adik saya duluan dipanggil kepada rahmatullah, jadi kayak betul-betul terasa banget kalau misal lebarannya gitu. Turut berduka cita ya Kak. Si ayah. Aduh, sedih banget mendengar. Tapi momen paling terpenting itu pada saat kita mudik kan, di keluarga kita merasa di keluarga itu bersama keluarga, family time gitu kan ya. Family time, betul. Nah Kak Adel, pasti teman-teman masih semangat nih. Tahan semangatnya, kita akan kembali setelah jeda berikut. Selakes, edukatif, inspiratif. Sahabat Selakes, kembali lagi di Selakes Edukatif Inspiratif. Nah Kak Adel, biar nggak boring nih, kita ada games loh. Nah games ini nanti namanya This or That Podcast. Jadi setiap kali 1 pertanyaan akan dikasih waktu 30 detik nih Kak Adel. Timer udah siap belum? Siap. Oke. Pertanyaan pertama, lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Menjadi lucu atau cantik? Cantik. Tarawih atau tahajud? Tahajud. Makanan berat atau makanan ringan? Berat.
Ngabuburit di rumah atau di luar? Di luar. Lapar atau haus? Haus. Buka puasa dulu atau sholat dulu? Buka puasa. Sahur duluan atau sahur telat? Sahur telat. TikTok atau Instagram? TikTok. Logika. Ya, udah selesai nih Kak Adel. Oke. Gimana nih? Permainannya seru kan? Seru banget. Bagus banget, Vexella keren. Nah teman-teman, Kak Adel, kita udah ada di penghujung acara nih. Oke, nggak terasa ya. Iya betul banget. Dari yang tadi lucu-lucu, dari sedih ke lucu, dari semangat ya Kak. Udah mulai di penghujung acara nih Kak Adel. Nah, apa sih kesimpulan yang Kak Adel dapat dan bisa bagikan untuk teman-teman sekalian yang nonton nih? Oke, jadi kesimpulannya aku berharap kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Nah, sama seperti quotes yang ada di karakter log, bagaimana caranya kita harus menjadi lebih baik dari hari ke hari nih. Jadi itu juga SMP Selamat Tira 1 Makassar menyediakan salah satu programnya yaitu karakter log. Jadi bagaimana caranya kita memotivasi ya tiap hari menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Betul nih, karakter log ini menjadikan motivasi bagi kita untuk terus maju dan maju. Di SMP Islam Atira mengajarkan kita itu loh, jangan lupa. Nah, teman-teman sekalian, Kak Adel ini udah di penghujung acara. Terima kasih banyak untuk Kak Adel telah meluangkan waktunya menjadi narasumber perdana di Selakes. Kami doakan untuk Kak Adel agar sukses dalam mengerjakan ujiannya. Amin. Dan selalu sukses, selalu sehat. Amin. Dan diberikan kebahagiaan terus Kak Adel. Terima kasih juga Ayah, terima kasih Vexella, terima kasih OSIS SMP Selamat Tira 1 Makassar telah mengundang saya. Sangat merasa terhormat telah diundang dan semoga acaranya selalu sukses. Amin, makasih banyak Kak Adel. Nah, udah di penghujung acara nih. Kami pamit undur diri. Saya Andi Alia Akila Ali. Saya Andi Adel Tufaila Asmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selakes edukatif, inspiratif.